Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara komunikasi tentang pekerjaan. Ada dua hal yang akan kita bahas ini adalah pertama itu membuat surat lamaran pekerjaan dengan resumenya, dan kedua adalah melakukan wawancara kerja. Yang pertama adalah membuat surat lamaran pekerjaan. Ketika kita akan melamar suatu pekerjaan atau suatu posisi yang ditawarkan oleh perusahaan, maka kita harus membuat surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan yang dibuat harus menarik, sehingga menarik perhatian dari pemberi kerja untuk memanggil kita untuk melakukan wawancara. Nah, untuk supaya surat lamaran pekerjaan ini menarik, maka kita akan menggunakan pendekatan AIDA. AIDA itu attention, A-nya, I-nya itu interest, D-nya itu desire, A berikutnya adalah action. Apa itu attention? Attention itu adalah pernyataan yang meyakinkan pemberi kerja tentang kompetensi dari kita atau pelamar itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kemudian kita bisa menuliskan ide-ide kreatif untuk menarik perhatian dari pemberi kerja. Kemudian kita bisa melengkapi dengan sumber informasi yang kita dapat tentang lowongan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah interest. Interest itu adalah berkaitan dengan pernyataan yang menarik perhatian dari pemberi kerja. Kemudian mengkaitkan relevansi kualifikasi kita sebagai pelamar dengan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan atau dicari oleh perusahaan. Ketiga itu berkaitan dengan kemampuan dari kita atau pelamar dalam memenuhi kebutuhan pekerjaan atau lowongan yang diberikan atau dicari oleh perusahaan. Nah, berikutnya adalah desire. Desire itu adalah pernyataan yang berisi menumbuhkan hasrat untuk pemberi kerja atau bagi pemberi kerja untuk mengetahui lebih jauh tentang kita sebagai pelamar. Kemudian di desire juga dituliskan bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi pekerjaan atau lowongan yang ada. Yang keempat adalah action. Action itu adalah pernyataan yang menyarankan pemberi kerja agar melakukan tindakan atau mengambil tindakan atau memanggil kita atau mengambil tindakan yang sesuai dengan harapan dari kita sebagai pelamar. Kemudian mendorong untuk melakukan wawancara kerja. Nah, dalam menulis surat lamaran pekerjaan ada 3 bagian yang harus kita perhatikan. Yaitu bagian pertama itu adalah paragraf pembuka, bagian kedua itu adalah paragraf pertengahan, bagian ketiga adalah paragraf penutup. Nah, pada paragraf pembuka kita akan menceritakan tentang kualifikasi yang kita miliki. Itu sesuai dengan kebutuhan atau lowongan yang ada. Terus kita pada paragraf pembuka juga kita mencantumkan nama pemberi referensi bila kita direferensikan oleh seseorang. Bila tidak, kita bisa mencantumkan sumber informasi tentang lowongan pekerja tersebut kita dapat dari mana? Dari surat kabarkah, atau dari internetkah, atau dari mana? Terus gunakan kalimat tanya untuk menarik perhatian. Ini kadang-kadang ada beberapa surat lamaran pekerja yang menggunakan kalimat tanya untuk menarik perhatian. Kemudian cantumkan sumber berita yang terkait dengan lowongan pekerjaan tersebut. Nah, pada paragraf pertengahan kita menceritakan tentang kualifikasi pendidikan formal dan informal yang kita miliki, yang kita punya sebagai pelamar yang terkait dengan pekerjaan. Kemudian menceritakan juga tentang pengalaman kerja yang terkait dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi bukan semua pekerjaan atau semua pengalaman yang kita punya itu diceritakan di paragraf pertengahan ini. Hanya yang terkait dengan pekerjaan yang dibutuhkan atau lowongan pekerjaan yang ada. Kemudian ceritakan juga secara ringkas tentang personality, kepribadian dari pelamar atau kita sebagai pelamar. Kemudian cantumkan minat pelamar terhadap pekerjaan yang dibutuhkan.
Yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf penutup itu berisi harapan terhadap tindakan wawancara kerja. Terus mencantumkan nomor telepon, HP, email, atau alamat pelamar. Atau dapat juga pelamar itu mencantumkan waktu, hari atau jam pelamar dapat dihubungi. Kemudian juga mencantumkan dapat juga melampirkan amplop atau perangko balasan supaya si perusahaan punya kewajiban atau keinginan atau merasa harus membalas dari surat lamaran tersebut. Nah, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan dengan pendekatan AIDA. Paragraf pertama dia menceritakan dari mana dia mendapatkan berita tentang lamaran pekerjaan tersebut di halaman Kompas. Kemudian posisi apa yang dicari perusahaan, itu posisi manajer periklanan. Kemudian secara ringkas kemampuan yang dimiliki terkait dengan posisi tersebut. Ya, di sini ada kemampuan bahasa Inggris, lisan maupun tulisan, menguasai strategi pemasaran dan segmentasi pasar. Kemudian yang kedua, dia menceritakan tentang dirinya dan ketertarikannya terhadap pekerjaan tersebut. Nah, di sini paragrafnya dirinya, saya Wulandari dan seterusnya, terus pendidikannya, IPK-nya, terus pendidikan informal yang dimiliki, kemudian ketertarikannya terhadap lowongan diberikan atau kesesuaian lowongan diberikan dengan kompetensi dia. Kemudian berikutnya adalah ketertarikannya terhadap posisi tersebut. Nah, ini adalah ketertarikannya adalah mencari kesempatan yang lebih menantang untuk memperluas wawasan pengalaman. Nah, ini adalah apa yang bisa diberikan oleh dia juga, si pelamar terhadap perusahaan. Nah, inilah ini meningkatkan revenue perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tindakan apa yang harus diambil oleh perusahaan. Mempertimbangkan kualifikasi saya, maka panggilan wawancara sungguh diharapkan. Ini juga contoh pendekatan AIDA. Ini cerita tentang dapat dari mana. Ini kan dapat referensinya dari Bapak Parido Hadi Susilo. Sensi dia, kemudian cerita tentang dirinya, terus cerita tentang ketertarikannya, kemudian tindakan apa yang harus diambil oleh perusahaan. Nah, berikutnya setelah menulis lamaran perusahaan, biasanya dilampirkan dengan resume atau CV, curriculum vitae dari si pelamar. Nah, ketika kita akan menulis resume atau curriculum vitae, kita harus melihat atau memperhatikan 3 hal atau 3 tahap. Pertama adalah mencari informasi tentang diri kita atau analisis diri. Ini berisi tentang kelebihan atau analisis tentang kelebihan kekurangan diri terkait dengan kepribadian kita, kecerdasan kita, prestasi-prestasi yang kita miliki, terus kemudian pengalaman-pengalaman yang kita kuasa, yang kita pernah jalanin terkait dengan pekerjaan yang mau kita ambil nantinya. Kemudian analisis karir, itu harapan karir di masa depan terkait dengan bidang karir atau kemampuan bidang karir yang kita maui, kemampuan adaptasi kita terhadap bidang karir tersebut, peluang pekerjaan itu di masa depan. Nah, dari analisis diri dan analisis karir ini kita menganalisis pekerjaan apa yang cocok dengan analisis diri kita dan analisis karir kita. Jadi kesesuaian analisis diri dan analisis karir. Analisis diri dan analisis karir tentang pekerjaan terkait hak, terkait tanggung jawab, terkait tentang karir dan lainnya. Setelah kita mengetahui informasi tentang ini, analisis diri, karir dan pekerjaan, kita melakukan perencanaan terhadap karir tersebut, tujuan karir
yang kita miliki. Nah, kira-kira dengan perencanaan tujuan karir ini kita melihat posisi apa yang dibutuhkan atau posisi apa yang tersedia di lapangan yang sedang mencari pekerjanya. Kita melihat di daftar pencari pekerjaan, lamaran itu lowongan pekerjaan, posisi-posisi yang ada, kemudian kita sesuaikan dari lowongan pekerjaan itu dengan informasi yang kita miliki, disesuaikan dengan posisi yang dibutuhkan. Terus kemudian kita melihat keterkaitan antara posisi yang dibutuhkan dengan informasi diri kita. Kemudian melihat juga referensi atau rekomendasi orang yang lain gitu kan, yang memberikan atau memberitahukan kepada kita. Nah, setelah ini sesuai, maka kita membuat resume sesuai dengan yang mengkaitkan analisis diri, karir, dan pekerjaan dengan posisi yang dibutuhkan. Dalam membuat resume itu ada 3 jenis, ada 3 bentuk. Pertama itu adalah resume kronologis yang didasarkan pada kronologis urutan-urutannya, baik pendidikan dan pengalaman kerja. Kemudian resume fungsional yang berdasarkan pada fungsi di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian resume kombinasi yaitu gabungan antara resume kronologis dan resume fungsional. Nah, ini adalah contoh dari resume kronologis. Di sini adalah pendidikan dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian pekerjaan dimulai dari yang pertama kali bekerja sampai terakhir kali bekerja, diurutkan. Terus kemudian sebagai posisinya sebagai apa di pekerjaan tersebut, kemudian tanggung jawabnya apa. Kemudian aktivitas lain selain pendidikan dan pengalaman kerja, itu mungkin kalau di kampus pernah menduduki posisi apa di kampus, atau pernah mengikuti organisasi apa di luar kampus, atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan apa, mungkin LSM, atau mungkin segala hal yang mungkin nanti, atau yang ini yang berkaitan dengan posisi tujuan profesional yang kita lamar gitu ya. Tujuan profesional ini adalah sebagai posisi berkaitan dengan posisi apa yang mau dilamar. Kemudian keahlian atau hobi yang terkait dengan posisi yang kita lamar atau terkait dengan tujuan profesional. Kemudian ada referensi. Nah, ini adalah contoh resume kronologis. Ada nama, ada ringkasan kerjaannya, ringkasan pendidikannya, pekerjaannya, terus kemudian pendidikan lain yang dimiliki, diikuti ya. Kemudian juga sama contohnya. Contohnya itu tidak baku, jadi bisa bermacam-macam. Semakin menarik maka akan semakin mungkin untuk diperhatikan, tapi juga tidak terlalu over menariknya, terlalu banyak warna, terlalu banyak gaya gitu ya. Nah, ini contohnya. Selain itu juga ini contohnya, ada nama, ada tujuan ya, untuk melamar menjadi apa, lowongannya, kemudian pendidikannya, kemudian kemampuannya, keahlian ya, keahlian yang dimiliki, terus pengalaman kerja, mulai diurutkan dari yang pertama sampai terakhir. Ini juga sama, ini menampilkan kepribadian dia, kemampuannya, pendidikan, pekerjaannya. Kalau ini pekerjaannya di atas, baru pendidikannya, tapi urut. Terus organisasi yang pernah diikuti, penghargaan-penghargaan yang pernah didapatkan. Yang berikutnya adalah resume fungsional. Resume fungsional ini bentuknya seperti ini, ada nama, ada tujuan profesionalnya, tujuan lowongan kerjanya, kemudian pertama ditampilkan adalah kualifikasi dan memiliki yang sesuai dengan tujuan tadi. Di kualifikasi ini terkait dengan tujuannya. Terus kemudian dari kualifikasi tersebut, ini adalah pengalaman kerja yang pernah dijalani, kemudian pendidikannya, kemudian aktivitas-aktivitas lain yang mendukung dari tujuan profesional, kemudian data pribadinya, data hobi, kesehatan, keterampilannya ini berkaitan dengan tujuan profesional, kemudian referensinya. Ini adalah contoh format dari resume fungsional. Ada nama, ada tujuan karirnya, ada pengalamannya, pengalaman utama, atau
atau kemampuannya. Itu ada kemampuan utama, ada yang kemampuan berikutnya. Nah, ini punya banyak skill di sini. Kemudian riwayat pekerjaannya, kemudian riwayat pekerjaan non informalnya. Nah, ini juga sama, namanya, kemudian detail pekerjaannya yang bisa, kemudian kompetensi yang dimiliki, kemudian perusahaan yang pernah dia bekerja, kemudian pendidikannya, kemudian skill khusus yang dimiliki. Jadi misalnya terkait dengan grafik dan desain, maka dia punya skill khusus di Adobe Acrobat. Kemudian berkaitan dengan yang lain, mungkin dia menguasai Microsoft Word ya. Nah, ini teknik yang berkaitan dengan kompetensinya. Ini juga sama. Ini profilnya di atas, kemudian pengalaman profesionalnya sebagai ini, kemudian pendidikannya. Nah, ini adalah resume kombinasi. Jadi mengkombinasikan resume kronologis dan fungsional. Jadi ada tujuan profesional, kemudian ada data pribadinya, hobi, kesehatan, kepribadian, dan seterusnya. Mungkin ada tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, ya ini disebutkan di sini. Alamat mungkin ya. Kemudian pendidikannya, terus pengalaman kerja, keterampilan khusus, aktivitasnya, referensi. Ini contoh resume kombinasi. Jadi ada pengalamannya disebutkan di atas. Kemudian di pekerjaan itu ada fungsi-fungsinya. Kemudian pendidikan yang formal dan informalnya, ada kemampuan khusus dimiliki, ada kemampuan bahasa, komputer, dan ketertarikannya atau hobinya. Ini. Nah, ketika kita membuat resume dan surat lamaran kerja, yang perlu diperhatikan adalah pertama tentang kerapihan dari surat yang kita bikin, baik kerapihan tulisannya, spasinya. Kalau ditulis tangan berarti kan harus rapi, harus terbaca. Kalau diketik harus dengan font yang cukup jelas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jarak spasinya, margin kanan kirinya. Kemudian kertasnya harus bersih, terus tidak ada lipatan. Kemudian pemilihan huruf harus sesuai, tidak terlalu besar, terlalu kecil, format penulisannya, dan lain sebagainya. Mungkin kalau perlu ada ilustrasi atau watermark di belakangnya juga mungkin tidak terlalu menyolok. Kemudian kata-katanya harus sederhana dengan bahasa yang jelas dan sederhana, tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, tidak terlalu rumit. Kemudian akurat. Jadi adanya kesesuaian data diri dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi data diri yang diberikan adalah diri yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Kemudian kejujuran. Jadi informasi yang diberikan itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang kita miliki, tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurang-ngurangi. Nah, masalah yang sering terjadi ketika membuat surat lamaran atau resume adalah terlalu panjang dan bertele-tele, terlalu banyak ceritanya. Tadi tidak fokus pada tujuannya. Atau terlalu singkat, tidak memberikan informasi yang lengkap, menyebutkan nama, alamat, kemudian nama, alamat, kemudian nomor telepon, dan kemudian di bawahnya berikut kami lampirkan. Nah, itu kan terlalu sederhana. Terus format penulisan yang tidak standar. Jadi menggunakan format yang mungkin tidak biasa digunakan, misalnya dengan menggunakan format yang terlalu besar atau terlalu fontnya mungkin bervariasi, mungkin naik tuh besar kecil mungkin ya. Terus menggunakan kalimat yang terlalu kompleks sehingga sulit untuk dimengerti. Kemudian banyak terjadi salah ketik atau salah tulis. Titik komanya juga mungkin tidak sesuai gitu ya. Kapan harus titik, kapan harus koma, kemudian itu juga mungkin mempengaruhi
kata-kata juga. Terus tidak menampilkan tujuan pekerjaan yang diinginkan. Terus terlalu over confidence, terlalu melebihkan tentang deskripsi dirinya. Terus data yang tidak jujur. Nah, ketika kita menulis resume atau surat lamaran pekerjaan, di Word sudah menyediakan dokumen blank dokumennya atau format-format yang bisa kita pakai. Ini contohnya adalah formatnya, misalnya untuk menulis surat lamaran pekerjaan atau resume ini, misalnya ini ya, bukan blank dokumen, bukan dokumen kosong, jadi sudah ada formatnya. Nah, ini contohnya dari sini bentuknya seperti ini. Kita tinggal menuliskan nama pendek, terus alamat dan seterusnya, pengalaman, nah ini tinggal dituliskan. Atau bisa juga seperti ini. Nah, ini juga disediakan oleh Microsoft Word. Nah, ini ada beberapa link terkait dengan mencari pekerjaan. Sumbernya dari website cermati.com. Nah, ini di Indonesia. Jadi kita bisa masuk ke situs ini, kira-kira lowongan pekerjaan apa yang tersedia. Kalau tidak ada di sini, berarti di sini, bisa di macam-macam. Ini dan banyak lagi, ini hanya sebagian kecil yang berkaitan dengan link terkait dengan lamaran pekerjaan. Nah, setelah lamaran pekerjaan masuk, kemudian dilihat oleh pencari kerja, kemudian lakukan pemanggilan untuk wawancara kerja. Nah, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari ketika melakukan wawancara kerja, mulai dari persiapan sampai ketika melakukan wawancara kerja. Pertama itu yang harus kita lakukan sebelum datang ke tempat bekerja adalah berdoa. Atau sebelum dipanggil itu berdoa supaya wawancara kerja berjalan dengan lancar. Kemudian kita harus datang lebih awal. Kalau bisa 1 jam atau 30 menit paling telat kita sudah sampai di tempat perusahaan yang membutuhkan pekerjaan. Terus bersikap optimis. Kemudian bersikap tenang, jangan stres, jangan gugup, harus tenang. Terus siapkan berkas dengan baik, berkas-berkas yang ada di resume yang tadi yang kita tampilkan itu disiapkan dengan map yang rapi, yang bagus dan tersusun. Kemudian ketika dipanggil gitu harus tersenyum wajar, tidak cemberut, tidak juga tersenyum seperti dibuat-buat, terlalu over gitu ya. Kemudian menggunakan pakaian rapi dan sopan. Terus kita harus mengingat nama-nama pewawancara dengan benar, nama-namanya. Jadi jangan sampai kita menjawab pertanyaan nanti dengan salah menyebutkan namanya. Terus tatap wajah pewawancara, bukan tidak menunduk dan juga tidak melotot ya, jadi menatap saja. Kemudian tunjukkan kemampuan diri. Kemudian perhatikan dan pahami pertanyaan pewawancara. Jadi jangan sampai kita menjawab itu yang tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi makanya kita perlu memperhatikan, kita perlu memahami pertanyaan dari pewawancara agar tepat jawabannya. Terus bicara dengan tegas dan jelas. Kemudian atur nada bicaranya, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Terus kemudian tunjukkan baik secara lisan maupun secara nonverbal tentang minat terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian kita harus bersikap jujur. Hal yang perlu dihindari ketika melakukan wawancara kerja adalah datang terlambat. Jadi tidak boleh kita datang terlambat. Terus terlihat kesal karena mungkin antrian terlalu panjang, kita datang sudah muter-muter, ketemu satpam, ketemu dengan staf-staf yang lain sehingga dioper-oper misalnya, kita terlihat kesal. Jadi harus tetap terlihat tenang walaupun kesal. Terus datang tanpa persiapan. Jadi kita tidak mempersiapkan berkas-berkas misalnya. Nah, itu dihindari. Terus berpenampilan berlebihan. Misalnya dengan pakaian yang berlebihan, warna yang mencolok, perhiasan yang berlebihan misalnya. Terus mengajak teman atau keluarga untuk menemani, itu juga menjadi pantangan. Terus bersikap tidak sopan, berlebihan atau sok akrab juga dihindari. Kemudian ketika wawancara berlangsung kita bertopang dagu
atau melipat tangan. Nah, ini bahasa-bahasa nonverbal yang mungkin harus dihindari. Terus kemudian merokok atau mengunyah permen, baik ketika menunggu wawancara maupun ketika wawancara. Kemudian memulai percakapan sebelum diminta. Jadi sebelum diminta kita sebaiknya diam. Terus memotong pembicaraan. Ini juga perlu dihindari ketika pewawancara sedang berbicara atau bertanya, maka kita sangat pantang untuk memotong pembicaraan. Kemudian melebih-lebihkan diri kita. Kemudian berbohong. Kemudian yang perlu dihindari juga adalah mengkritik diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan atasan sebelumnya tempat kita bekerja. Kemudian memberikan reformasi yang tidak relevan atau sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang ditanyakan. Terus memberikan kesan sangat butuh pekerjaan juga harus dihindari. Jadi salah satu yang membuat kita tidak terima adalah kita seakan-akan sangat butuh pekerjaan. Jadi menurunkan daya tawar kompetensi kita. Gitu. Terus bersikap emosional dan tidak sabaran. Berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika wawancara. Pertama itu, coba ceritakan tentang diri Anda. Kemudian mungkin ditanyakan tentang mengapa kami harus mempekerjakan Anda. Apa alasannya kami menerima Anda di pekerjaan ini, di posisi ini. Misalnya. Kemudian apa saja kelebihan yang Anda miliki? Apa saja kelemahan Anda? Apakah Anda pernah terlibat konflik dengan perusahaan lama Anda? Seperti apa Anda menyikapinya? Bagaimana Anda melihat karir Anda 5 tahun ke depan? Mengapa Anda berhenti atau mengundurkan diri dari pekerjaan lama Anda? Terus berapa gaji yang Anda inginkan? Apakah Anda berencana menikah atau memiliki anak dalam waktu dekat? Kemudian di akhir wawancara biasanya perusahaan atau pewawancara suka menanya kita, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan? Nah, ini ada beberapa tips menjawab pertanyaan jebakan saat interview kerja yang mungkin bisa Anda lihat di websitenya cermati.com gitu kan. Ini ada beberapa contohnya saja. Misalnya tentang gambarkan diri Anda. Jadi Anda harus berceritakan tentang diri Anda secara singkat dan lugas gitu kan. Mungkin dengan kata-kata yang langsung kepada pribadi Anda misalnya. Anda adalah orang yang jujur, pekerja keras, dan suka tantangan misalnya. Jujurnya seperti apa, dijelaskan, pekerja kerasnya seperti apa, terus suka tantangannya seperti apa. Terus kemudian mungkin tentang hobi atau pekerjaan sebelumnya juga bisa Anda jelaskan, atau prestasi Anda yang bisa Anda dapat sebelumnya secara wajar yang bisa sampaikan ketika ditanya pertanyaan ini. Atau sifat-sifat kepribadian Anda. Kemudian ada pertanyaan apa yang diketahui tentang perusahaan ini. Nah, ini untuk menguji Anda apakah Anda benar-benar tertarik dengan pekerjaan ini dan ingin bekerja di sini. Jadi Anda harus mempelajari, harus menjawab bahwa perusahaan ini mempunyai visi misinya, paling tidak Anda harus bisa menyampaikan bahwa visi misi perusahaan ini adalah seperti ini, budaya kerja yang saya ketahui adalah ini. Kemudian mungkin ada prestasi-prestasi dari perusahaan ini yang mungkin bisa Anda sampaikan ketika ditanya tentang pertanyaan tentang perusahaan yang Anda tuju. Kemudian pertanyaan mengapa tertarik bergabung dengan perusahaan ini? Disebutkan alasannya kenapa Anda tertarik bergabung dengan perusahaan ini. Dengan alasan yang positif. Misalnya, saya tertarik dengan perusahaan ini untuk meningkatkan pengetahuan saya, menambah pengalaman saya, mencari tantangan baru misalnya yang berkaitan dengan posisi yang dibutuhkan perusahaan. Terus prestasi apa yang telah Anda raih dalam karir? Jadi Anda ceritakan tentang prestasi-prestasi yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Jadi prestasi yang sudah Anda raih baik di perusahaan sebelumnya atau di luar perusahaan atau mungkin di kampus. Nah, itu Anda ceritakan di sini. Tapi hanya yang terkait dengan jabatan yang Anda lamar. Terus kemudian jelaskan rencana Anda ke depan. Nah, ini Anda harus jelaskan proyeksi kira-kira Anda ke depannya mau seperti apa, 5 tahun Anda mau jadi seperti apa, 10 tahun lagi misalnya. Yang terkait atau yang berkaitan atau yang
sesuai dengan karir Anda di perusahaan ini. Atau mungkin juga pencapaian yang ingin Anda berikan kepada perusahaan ini 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Misal, ketika kalau saya diterima di pekerjaan saya dengan posisi saya sekarang ini, maka 5 tahun lagi maka saya akan memberikan hasil ini atau berusaha mendapatkan prestasi ini atau membawa perusahaan kepada jenjang ini di kedepannya gitu kan misalnya. Terus kemudian berikan gambaran tentang pekerjaan yang dilamar. Jadi Anda harus tahu bahwa pekerjaan yang dilamar itu kira-kira apa yang akan dikerjakan atau apa yang mungkin dari posisi tersebut apa yang harus dikerjakan pada posisi tersebut. Itu Anda harus paham. Misalnya saya melamar sebagai manajer pemasaran. Berarti Anda harus memberikan gambaran tentang kerja apa atau tanggung jawab apa yang mungkin Anda akan lakukan dengan posisi tersebut. Kemudian kadang-kadang perusahaan juga memuji Anda ketika melihat resume Anda, mungkin terlalu banyak prestasi yang Anda raih, mungkin perusahaan akan memuji Anda gitu kan dengan berlebihan misalnya. Nah, ketika Anda terjebak kepada pujian tersebut sehingga Anda menjadi angkuh atau sombong, maka itu menjadi catatan sendiri bagi perusahaan. Jadi bersikaplah sewajarnya dengan sopan dan tetap rendah hati. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengapa Anda berhenti di pekerjaan sebelumnya misalnya. Kalau Anda berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan ini Anda harus menampilkan atau menjawab dengan kata-kata yang positif. Misalnya saya ingin mencoba tantangan baru di perusahaan Anda, Bapak yang pimpin misalnya, atau di perusahaan ini. Jadi jangan sampai menyalahkan perusahaan lama aja. Misalnya Anda berhenti karena konflik dengan teman, konflik dengan atasan atau gaji yang tidak cocok misalnya, sehingga memberikan kesan negatif kepada perusahaan yang baru yang Anda lamar. Terus kemudian apa pendapat Anda tentang lembur? Jadi Anda harus menjawab bahwa saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya atau bekerja dengan keras untuk mencapai target perusahaan walaupun mungkin dengan perlu lembur. Jadi ada ketertarikan Anda, ada rasa Anda untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan tanpa mengingat tanpa dibatasi waktu. Atau Anda bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun lembur gitu kan. Jadi menunjukkan minat Anda yang besar terhadap pekerjaan tersebut. Terus pertanyaan berapa gaji yang diinginkan. Jadi Anda ketika ditanyakan berapa gaji yang diinginkan, jangan mengatakan bahwa terserah perusahaan saja atau menyebutkan nominal yang mungkin terlalu tinggi misalnya. Anda bisa mengatakan bahwa kira-kira yang saya butuhkan Jadi Anda harus melihat survei dulu mungkin kira-kira untuk posisi tersebut berapa gaji yang bisa umumnya atau rata-rata umumnya diberikan oleh perusahaan. Jadi Anda bisa menggunakan patokan tersebut untuk gaji yang kita ditanya gaji yang diinginkan gitu kan. Disesuaikan dengan kebutuhan pokok Anda. Berapa transport mungkin tunjangan kesehatan Anda butuhkan. Terus untuk di rumah misalnya Anda mempunyai sekian anak dan kemudian yang harus di pendidikannya gitu kan. Nah, ini kan dihitung-hitung mungkin sehingga gaji yang saya butuhkan adalah minimal sekian itu ya. Terus hobi apa yang Anda sukai saat ini? Nah, ini juga menyebutkan tentang hobi yang terkait dengan pekerjaan yang Anda lamar. Misalnya
hobi yang berkaitan, saya senang membaca buku yang berkaitan dengan marketing misalnya. Kalau Anda melamar tentang manajer marketing, saya senang melihat atau analisis perkembangan pasar misalnya. Bila Anda bekerja di perusahaan yang membutuhkan lowongan tentang analisis keuangan atau perencanaan misalnya. Terus kemudian apakah Anda juga melamar perusahaan lain, apakah Anda juga melamar ke perusahaan lain selain ini? Nah, mungkin bila Anda melamar kepada perusahaan lain juga Anda mungkin harus menyebutkan, jangan mengatakan tidak gitu kan. Nah, tapi dengan penekanan bahwa saya lebih tertarik kepada perusahaan Bapak karena walaupun saya melamar di tempat lain. Bila Anda melamar, tapi kalau memang tidak, Anda katakan iya tidak gitu kan, Anda bahwa hanya melamar di perusahaan ini. Jadi harus jujur, jangan sampai Anda berbohong bahwa tidak melamar perusahaan lain, tapi ternyata begitu nanti ketahuan Anda juga melamar di perusahaan lain, sehingga menjadi kesan buruk bahwa Anda berkata tidak jujur. Kemudian ada pertanyaan berikutnya adalah apakah ada pertanyaan untuk kami. Jadi kalau ditanyakan seperti ini, maka Anda harus menanyakan sesuatu tentang hal yang mungkin Anda ingin ketahui dengan perusahaan, tapi yang secara umum saja gitu kan, tidak mendetail. Misalnya bagaimana perusahaan ini memandang karir perusahaannya, karir pegawainya misalnya. Bagaimana perusahaan ini memandang mungkin ketika terjadi penurunan laba perusahaan, misalnya mungkin bagaimana perusahaan ini terkait dengan budaya organisasinya terhadap keluarga dari pegawainya misalnya. Bagaimana hubungan antara unit-unit di dalam perusahaan ini misalnya. Itu kan mungkin hal-hal yang umum mungkin harus Anda tanyakan sehingga terlihat bahwa Anda tertarik dengan perusahaan tersebut. Tapi kalau Anda mengatakan tidak ada pertanyaan, mungkin ini menjadi poin negatif bahwa Anda mungkin sebenarnya hanya iseng-iseng saja untuk melamar di perusahaan ini. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.